Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Kita patut selalu bersyukur kepadanya, dan juga kita bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan iman Islam kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakui sebagai pengikut Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir masa nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ahkamul udhiyah atau hukum-hukum dalam berkurban. Kita ambil dari kitab Fathul Qorib, ya, syarah Fathul Qorib, ya, al kitabi al-musamma bit taqrib, ya. Kita membahas syarah Fathul Qorib, ya, tentang hukum-hukum berkurban. Faslun, inilah pasal fi ahkamil udhiyah, di dalam hukum-hukum berkurban. Wal udhiyatu, dan udhiyah atau berkurban itu sunnatun muakkadatun. Berkurban adalah sunnah muakkadah. Bagi siapa berkurban itu menjadi sunnah muakkadah? Alal kifayati, bagi orang yang memiliki kifayah, memiliki kemampuan. Faidha ata biha wahidun, maksudnya memiliki kemampuan itu adalah dalam satu rumah, ya, dalam satu rumah. Faidha ata biha wahidun, maka jika telah ditunaikan udhiyah atau berkurban itu wahidun oleh satu orang min ahli baitin, dari penduduk atau penghuni rumah, kafa'an jami'ahim, maka ini mencukupi untuk seluruh rumah. Dalam artian bahwa kifayahnya tadi atau muakadnya tadi, fardu muakadnya, sunnah muakadnya tadi adalah satu rumah satu orang. Adapun ketika satu rumah mau berkurban lebih dari satu, itu adalah satu amal soleh yang berikutnya. Wala tajibul udhiyah, dan berkurban itu tidak diwajibkan illa bin nadri, kecuali dengan nazar atau karena nazar. Jadi orang yang kemudian bernazar, baru kemudian udhiyah ini dalam kitab ini dijelaskan, maka hukumnya menjadi wajib ketika seseorang bernazar untuk berkurban ketika hajatnya terpenuhi. Wa yujzi'u fiha, ya, dan mencukupi, ya, dalam berkurban itu al-jad'u minad do'ni, ya, yaitu domba, ya. Domba yang seperti apa? Wa huwa maluhu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah, yang mana domba itu usianya 1 tahun lebih, ya, beranjak ke 2 tahun, ya. Wasannya minal ma'zi, ya, dan 2 tahun dari kambing kacang, ya. Wa huwa maluhu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah, yang usianya itu 2 tahun, ya, jalan tahun ketiga atau jalan 3 tahun. Wasana minal ibil, ya, dan yang selanjutnya adalah unta, ya, malahu khamsun, ya, khamsu sinina, ya, yang usianya 5 tahun, ya, wa ta'ana fis sadisah, yang beranjak usia 6 tahun. Wasana minal baqari, dan yang selanjutnya adalah sapi, malahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah, yang usianya 2 tahun, ya, jalan ke 3 tahun. Wa tujzi'u, ya, al badanatu an sab'atin, cukuplah badanah atau unta untuk 7 orang. Ishtiraku fi tadhiyah biha, yang mereka berserikat atau bersama-sama berkurban dengan 1 ekor unta tadi. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin, dan juga boleh, ya, atau mencukupi sapi untuk 7 orang, kadzalika, demikian juga sebagaimana unta. Wa tujzi'u asyatun,
ansaksin dan mencukupi satu ekor kambing ya itu atau satu ekor domba itu untuk saksin wahidin satu orang saja, wahya afdalu min masyarikati fi ba'irin ya. Kemudian wa arba'un dan 4 hal, wa fi ba'din naskhi wa arba'atun ya, dalam nas yang lain itu disebut arba'atun, la tudzi'u fit tuhaya, yang tidak mencukupi ya, bisa dikatakan tidak sah dalam berkurban ya. Ahaduha, yang pertama adalah binatang yang al-aura'ul bayyin, yang buta secara nyata, ai al-zahir ai waruha, maksudnya adalah yang nampak sekali kebutaannya. Wa in bagiyat al-hadaqatu fil asahi, meskipun ya, masih tersisa bulatan bola matanya ya, bukan kemudian matanya sudah hilang, tapi ketika masih ada bola matanya tapi jelas nampak sekali bahwa binatang itu buta, maka di sini la tudzi'u ya, tidak mencukupi. Wasani, yang juga yang kedua yang tidak mencukupi adalah al-arja'ul bayyin ya, yang cacat secara nyata, arjuha ya, cacatnya ya, cacatnya jelas ya, kakinya patah ya, atau kemudian ya kakinya patah lah contohnya. Walau kana, nah ini yang harus menjadi kehati-hatian bagi para panitia kurban dan juga jagalnya, karena dalam urusan kurban bukan hanya semata kehalalan daging, tapi juga keabsahan dari kurban itu sendiri ya. Jadi ketika arja'ul bayyin, ada kecacatan yang nyata ya, dari satu binatang kurban, walau kana husulul aroji, meskipun dihasilkan kecacatannya itulah inda idja'iha, ketika mau dirobohkan ya, litadhiyah, dalam rangka dikurbankan ya, maka di sini termasuk tidak mencukupi untuk menjadi nilai kurban. Maka di sini butuh kehati-hatian dan butuh keahlian bagi para jagalnya atau panitia yang kemudian mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Wasalitsu, dan yang ketiga, al-maridatul bayyin, yang sakitnya nyata, martuha ya, sakitnya jelas ya, wala yadurru yasiru hadhil umur ya, dan termasuk yang sedikit ya. Warabi'u, dan yang keempat, al-ajfa'u ya, yaitu binatang yang gila, binatang yang stres. Wahya ya, maksudnya adalah allati dzahaba mukhuha ya, binatang yang kehilangan otaknya ya. Ai, maksudnya dzahaba dimaghiha, yang kehilangan cairan otaknya, minal hazali, dan ini bisa ditunjukkan dengan kurusnya binatang itu. Alhasilalaha, yang dihasilkan karena atau dampak dari kehilangan otaknya tadi. Wa yujzi'ul khisa ya, dan boleh ya dikurbankan binatang yang al-khisa, yang dikebiri, ai al-maqtu'ul khosiyataini, maksudnya adalah binatang yang dipotong 2 khosiyatnya ya, atau biasa disebut bijinya ya. Itu ketika itu dikebiri, maka binatang ini masih dibolehkan untuk dikorbankan. Bahkan ketika binatang dikebiri, ini biasanya akan berdampak pada pembesaran badan ya, atau binatang itu akan menjadi gemuk. Kemudian yang masih juga dibolehkan wal maksurul qarni ya, yang pecah tanduknya ya. Nah, ketika tanduknya pecah, maka di sini masih dibolehkan untuk dikorbankan, illam yu'thar fil lahmi, selama tidak berdampak pada kondisi dagingnya, artinya tidak menjadi badannya kurus ya. Wa yujzi'u aidan, dan termasuk dibolehkan pula faqidatul qurun ya, binatang yang tidak bertanduk ya, wahya ya al-masmatu bil jalhai,
yang biasa disebut dengan binatang jalha ya, atau memang dari lahir memang tidak bertanduk ya. Wala tujzi'u al-maqtu'atu ya, dan tidak dibolehkan pula yang terpotong kullal udhuni ya, binatang yang terpotong semua kupingnya, telinganya, wala ba'diha termasuk tidak sebagiannya. Walal makhluqatu bila udhun ya. Walal maqtu'atu dzanbi ya, dan yang tidak boleh pula yang terpotong ekornya, wala ba'dihi, dan tidak boleh pula yang terpotong sebagiannya. Wa yadkhulu, dan masuknya waktu dzabhi, masuk waktu penyembelihan ya, untuk lil udhiyah, untuk berkurban, min waqti sholatil Aid, yaitu dari mulai waktu sholat Aid. Maksudnya Aidin Nahri ya, Idul Adha ya, sholat Idul Adha. Wa ibaratul Raudhah ya, di dalam kitab Raudhah, wa asluha ya, yadkhulu waqti tadhiyah ya, masuknya waktu penyembelihan atau berkurban idza tala'atis syamsi, ketika terbitnya matahari yauman nahar, di hari kurban ya, wa madha qadru ra'ataini ya, sampai selesai kira-kira 2 rakaat, wa khutbataini khafifataini, dan 2 khutbah yang ringan-ringan ya. Wa yastamirru waktu dzabhi, dan kemudian berlanjut terus waktu penyembelihan ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Jadi ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah, setelah sholat Idul Adha ya, setelah kemudian khutbah yang ringan, maka selesai itu mulailah masuk waktu penyembelihan, dan kemudian berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah, di waktu menjelang ghurubus syamsi, menjelang tenggelamnya matahari, atau sebelum berganti hari menjadi tanggal 14. Wa yustahabbu 'inda dzabhi, dan hal-hal yang disunnahkan atau yang disukai oleh Allah ketika menyembelih itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah ya. Yang kedua wasani ya, as-salatu 'alan nabi ya, salawat atas nabi ya. Wasalitsu, dan yang ketiga istiqbalul kiblati, menghadapkan binatang itu ke kiblat, atau menghadap penyembelihnya juga menghadap kiblat. Warabi'u, dan yang keempat yang disunahkan pula adalah at-takbir ya, membaca takbir. Wal khamisu, dan yang kelima ad-du'a'u bil qabul, yaitu membaca doa qabul. Fayaqullu dzabih, dan mengucapkan sang penyembelih, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu, maka terimalah ya. Atau hadhil udhiyah ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Atau kemudian doa yang kedua adalah hadhil udhiyah ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Kurban ini adalah nikmat darimu ya, untukku, wa taqarrabtu, dan aku berharap untuk mendekat biha, dengan kurban ini, ilaika, kepadamu, fataqabbalaha, maka terimalah kurban ini, minni, dariku ya. Wala ya'kulul mudhahi, dan tidak boleh makan orang yang berkurban syai'an, sedikit pun, minal udhiyatil mandzurah ya. Tidak boleh makan orang yang berkurban dari kurban yang nazar ya. Bahkan di sini dikatakan bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha, bahkan wajib ya atasnya untuk mensedekahkan seluruh dagingnya ya. Kemudian wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha, dan boleh makan dari
binatang kurban atau daging kurban itu al-mutatawwa biha, yang sunnah ya, atau yang sunnah muakkadah tadi. Wala yabi'u ya, dan tidak boleh dijual, tidak boleh menjual ya. Ai yahrumu, bahkan di sini dikatakan yahrumu, diharamkan, haram alal mudhahi, bagi orang yang berkurban, bai'u syai'in, menjual sesuatu pun minal udhiyati, dari yang dikurbankan, ai min lahmiha, yaitu dari dagingnya, au sya'riha, atau rambutnya, au jildiha, atau kulitnya. Wa yahrumu aidon ya, dan haram juga bagi orang yang berkurban, ja'luhu ujrotan ya, menjadikan kurban itu atau bagian dari kurban tadi ujroh ya, lil jazari ya, bagi para jagalnya ya. Walau kanatil udhiyati tatawwa'an, meskipun kurban ini adalah kurban yang bersifat sunnah ya, muakkadah. Wa yut'imu ya, dan makanlah ya, dan boleh makan minal udhiyati hatman minal udhiyati al mutatawwa biha ya, berilah makan dari daging kurban yang sunnah tadi, al fuqara wal masakin ya, para fakir dan miskin. Wal afdalu al mutasaddaqu bi jami'iha, dan yang lebih utama adalah mensedekahkan seluruhnya, illa lukmatun ya, illa lukmatan ya, kecuali secuil saja, au lukman, atau dua, atau lukma, atau dua potong ya. Yatabarrakal mudhahi, dalam rangka untuk mengambil barokah seorang yang berkurban, biakliha, dengan memakan daging kurbannya. Fa innahu yusanna lahu dzalika, karena memakan itu disunnahkan bagi orang yang berkurban meskipun sedikit. Dzalika wa idza akala al-ba'ti, dan ketika memakan sebagian, wa tasaddaqa bil baqi, dan mensedekahkan sebagiannya, hasalalahu thawabut tadhiyah, maka dihasilkanlah ya, atau kemudian sempurnalah pahala berkurban bil jami'i, dengan keseluruhan, wa tasaddaqa bil ba'di, dan mensedekahkan sebagian. Nah, terkait dengan makan bagi yang berkurban, di sini ada penjelasan sulusan alal jadid ya, sepertiga dari pendapat yang baru dari Imam Syafi'i, wa amma sulusani ya, dan adapun yang 2/3, faqila, dikatakan yatasaddaqu bihima, mensedekahkan sepertiga yang kedua ya. Warajaha Nawawi, dan ditarjih atau dikuatkan oleh Imam Nawawi fi tashihi ya, di dalam tashihnya at-tanbih ya, wa qila yuhdi sulusalil muslimin, dan dihadiahkan sepertiga yang kedua tadi bagi kaum muslimin al-aghniya, yang kaya. Jadi orang kaya boleh atau berhak menerima daging kurban, cuman maksimal sepertiga, yang berkurban maksimal juga sepertiga. Wa yatasaddaqu bi thuluthi 'alal fuqara'i, dan mensedekahkan sepertiga yang terakhir atas fakir miskin min lahmiha ya, dari dagingnya. Artinya di sini sepertiga maksimal ya, yang boleh diambil oleh yang berkurban, sepertiga maksimal yang boleh dibagikan untuk kaum muslimin yang agnia, yang kaya, dan minimal sepertiga yang harus dibagikan kepada fakir miskin. Ketika semuanya dibagikan kepada fakir miskin semua, boleh. Ketika kemudian yang berkurban hanya mengambil sedikit, boleh. Dan ketika yang kaya-kaya itu juga kebagian sedikit, itu lebih utama. Artinya yang lebih utama adalah untuk fuqara masakin, sepertiga minimal untuk para fakir miskin, sepertiga maksimal untuk orang yang kaya, dan sepertiga maksimal untuk yang berkurban. Artinya untuk fakir miskin bisa semuanya ya. Nah, ini terkait beberapa pembahasan tentang berkurban, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi
maklumat buat kita, sehingga kita dalam berkurban lebih terpandu ya, sesuai dengan syariat, sehingga siapa saja yang ingin berkurban dan kurbannya ini akan menjadi kurban yang sah di mata Allah ya, dan menjadi kurban yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjadi syiar di dalam Islam, dan barokah dari kurban itu bisa didapat oleh siapa saja. Mungkin itu pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.